1 Samuel pasal 17 ayat 20 mulai sampai ayat yang ke-39. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang berbicara dengan mereka, tapi nama mereka itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gath, dari barisan orang Filistin. Ia menjaga kata-kata yang tadi juga, dan Daud dengannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya yang maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan berikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kau keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Raja itu menjawab dengan perkataan, begitulah yang dilakukan kepada orang yang melawan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang kamu buat? Hanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengar kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ketika Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri di hadapanku, maka aku mengangkat cambuknya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. baik singa maupun beruang, telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu
ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula tahu Tuhan yang melakukan rencana singa dan rencana beruang. Dia juga akan memasang aku di tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Sama-sama. Lalu Daud mengikat tangannya di luar baju perangnya, kemudian ia berjalan ke pimpinan dicobanya. Maka berkata Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku cobanya. Kemudian ia meninggalkannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini adalah karakter positif memberikan kemenangan. Haleluya. Karakter positif memberikan kemenangan. Di sini kita telah dengarkan kisah tentang Daud yang masih muda, disuruh oleh bapaknya yang namanya Isai untuk pergi ke tempat pertempuran, di mana di sana di satu tempat orang-orang Israel sedang berhadapan-hadapan dengan barisan perang orang Filistin. Nah, saudara yang kekasih, Daud taat. Dia mengikuti apa yang diperintahkan ayahnya. Ayahnya berkata, pergilah, antarkanlah makanan-makanan kepada kakak-kakakmu. Ya, karena kakak-kakak Daud sebenarnya ada 8 orang, tetapi ada 3 orang yang ikut perang sebagai orang-orang yang sudah agak dewasa dan mengikuti peperangan, sesuatu yang wajib bagi rakyat Israel pada waktu itu. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika sampai di tempat pertempuran, lalu saudara, dia melihat barisan-barisan perang itu sedang berhadapan-hadapan. Dan apa yang terjadi? Berdirilah panglima perang orang Filistin yang namanya Goliat. Dan kita lihat tadi saudara, kita baca dan kita dengarkan bahwa orang-orang Israel dan termasuk Raja Saul, prajurit-prajuritnya merasa ketakutan dan mau melarikan diri hanya ketika melihat si Goliat berdiri. Nah, saudaraku yang kekasih, namun Daud, saudaraku yang kasih, tidak gentar, malah dia bertanya, siapakah orang itu? Lalu abang-abangnya berkata kepadanya, engkau sok berani, kami sudah melihat keberanianmu, kejahatan hatimu. Kau datang ke sini, meninggalkan domba-domba ayah yang 2-3 ekor itu, dan sama siapa kau tinggalkan? Hanya untuk melihat pertempuran, ingin melihat pertempuran. Engkau sok jago, begitulah istilahnya saudara. Lalu si Daud mengatakan, apa yang kesalahanku? Apa rupanya kesalahanku? Aku hanya mau bertanya saja. Lalu dia terus saudara bertanya dan bertanya kepada prajurit-prajurit itu. Lalu prajurit-prajurit saudaraku, rakyat-rakyat Israel yang mendengar perkataan Daud itu dan berkata kepadanya, iya, kalau ada orang yang bisa mengalahkan si panglima perang Filistin ini, maka dia akan dianugerahi hadiah yang besar oleh raja yang namanya Raja Saul sebagai raja orang Israel pada waktu itu. Ya, berikan anaknya kepadanya dan dibebaskannya pajak daripada keluarganya. Lalu saudara yang kasih, Daud tidak gentar dan dia katakan, aku akan maju dan akan melenyapkan orang yang mencemooh barisan-barisan yang orang Israel, supaya dia tahu bahwa orang-orang Israel itu adalah barisan Allah yang hidup. Prajurit-prajuritnya Allah, pahlawan-pahlawannya Allah. Nah, saudara yang kekasih, singkat cerita, dia terus saudaraku yang kasih, bertanya, dan Saul pun mendengarnya, dan Saul berkata kepadanya, anak muda,
engkau tidak mungkin bisa maju. Karena orang itu sudah dari mudanya dia sudah melakukan peperangan, ya, dan tidak pernah terkalahkan. Dia sudah terlatih berperang dan dia sudah mengalahkan banyak lawannya. Nah, saudara, Daud menerangkan, aku sudah diberikan pertolongan oleh Tuhan. Hambamu ini pernah mengalahkan singa, hambamu ini pernah mengalahkan beruang yang ingin mencabik-cabik, ya, domba-domba yang kugembalakan. Tetapi ya, saya hajar dan saya bunuh. Demikianlah juga akan saya lakukan kepada orang yang mencemooh barisan barisan Allah atau barisan orang Israel. Ya, haleluya saudara yang kasih, luar biasa. Daud yang memiliki sesuatu keyakinan besar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi saya berikan tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini bahwa karakter positif memberikan kemenangan. Apa yang dapat kita lihat di sini, karakter apa yang dapat kita lihat di sini daripada Daud, yaitu yang pertama-tama saudaraku, karakter ketaatan. Daud adalah seorang yang taat. Ya. Daud adalah seorang yang taat. Dia taat atas segala suruhan, atas segala perintah yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Dan inilah saudaraku yang kasih, yang membuat Daud berhasil dan membuat dia berkemenangan. Memang saudara, ketaatan ini adalah perlu untuk kita miliki. Itulah maka sering ya kita lihat di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang yang selalu berkemenangan adalah orang-orang yang taat. Kita lihat saudaraku Abraham, ketika Tuhan menyuruh dia pergi, ya, meninggalkan ya kampung halamannya dan pergi ke tempat ya yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, maka dia juga saudaraku mentaatinya dan dia berhasil. Ya. Tuhan perintahkan dia untuk membuat sebuah kapal, sebuah bahtera. Ya. Dan ketika dia membuat bahtera itu, saudaraku yang kasih, di situ tidak ada air, di situ tidak ada sungai, di situ tidak ada laut yang perlu diarungi. Dan dia tidak pernah berkomentar untuk apa ini dibuat Tuhan. Hanya Tuhan bilang kepadanya, buatlah bahtera, karena aku akan yang mendatangkan air bah. Haleluya. Karena aku telah melihat kejahatan telah merajalela di bumi. Nah, saudara yang kasih, Nuh mentaatinya, dia membuat bahtera itu. Sehingga saudaraku yang kasih, pada akhirnya Nuh dan keluarganya selamat. Ada peristiwa kekurangan anggur yang manis dalam sebuah pesta di Kana. Yesus berkata, ya, ambilkan tempayan-tempayan itu, isi dengan air. Pelayan-pelayan di pesta juga saudaraku tidak berkomentar dan tidak bertanya kenapa disuruh mengisi air, sementara yang kita perlukan adalah air anggur yang manis. Karena dalam pesta ini anggur yang manis yang diperlukan. Kok air pula yang disuruhkan untuk diisikan dalam sebuah tempayan. Tetapi Maria, ya, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehilangan anggur yang manis, dan pelayan-pelayan itu disuruhnya, dan ibu Maria berkata, taati saja apa yang dia katakan. Dan mereka mentaatinya, saudara. Apa yang terjadi? Mujizat. Air berubah menjadi anggur. Jadi saudaraku yang kasih, ketaatan itu ya adalah sesuatu karakter yang bisa menghasilkan, ya, karakter positif yang bisa menghasilkan yang baik, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemenangan, mendatangkan hasil yang terbaik. Banyak yang tidak taat, saudara, apalagi terhadap suara Tuhan. Ya, maka kadang-kadang saudaraku, apapun yang dikerjakan terbengkalai. Termasuk siapa yang kita lihat saudaraku dalam Alkitab? Manusia pertama, Adam dan Hawa.
tanaman-tanaman, pohon-pohonan yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu yang ada di tengah-tengah taman. Apa yang terjadi? Ketika dia langgar dan tidak mentaati apa yang dikatakan Tuhan, mereka terusir dari taman Eden dan diletakkan di tanah yang beronak, di tanah yang berbatu-batu. Jadi ketaatan itu perlu, saudara. Daud sangat taat. Ketika ayahnya memberi perintah kepadanya, di dalam ayat 20 tadi apa kita tolong dibaca, saudara? Ayat 20. Ayat 20 pasal 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Seperti yang dikatakan Isai kepadanya, ya. Siapa Isai, saudara? Ayahnya. Dia adalah anak yang taat kepada apa yang diperintahkan ayahnya Isai. Dia muatan-muatan yang di kendaraannya. Waktu itu saudara mungkin keledai, mungkin kuda. Haleluya. Dia muatan-muatan. Apa muatannya? Mungkin makanan-makanan dari untuk kakaknya yang sedang ada di medan perang. Dia taat, dia turut, dia patuhi apa yang diperintahkannya, perintahkan ayahnya. Inilah salah satu karakter yang baik yang kita lihat di dalam diri Daud, yang akhirnya memberikan dia sesuatu yang kemenangan. Yang kedua, saudaraku, karakter yang kita lihat dalam diri Daud adalah Daud berani maju pada saat yang lain mau mundur. Kadang-kadang saudaraku yang kasih, ya, ketika kita melihat Goliat. Nah, mungkin saudara, kalau pada saat ini kita tidak melihat Goliat yang menyerang kita, ya, secara fisik, tetapi ada Goliat-Goliat yang merupakan menyerang kita secara mental. Haleluya. Mengalahkan mental kita, mengalahkan pemikiran kita, mengalahkan usaha kita. Haleluya. Nah, mengalahkan sesuatu pendirian kita. Ada Goliat-Goliat yang sedang menggoliat, yang merupakan tantangan kehidupan kita. Ketika kita ingin maju, ketika kita ingin berusaha, ketika ingin kita meraih sesuatu yang menghasilkan, ada yang menggoliat, yaitu merupakan tantangan yang mungkin tidak mampu kita menghadapinya. Dan banyak orang yang menjadi mundur. Mungkin kita bisa menjadi mundur karena kita sudah berpikir bagaimana mengatasi segala masalah ini, bagaimana mengatasi segala problema ini, bagaimana mengatasi Goliat-Goliat yang sedang menghadang di depan saya. Haleluya. Kita mau mundur saja. Tetapi Daud kita lihat di sini, ya, tidak mundur walaupun Saul merasa ketakutan. Ketika Goliat tadi kita lihat, kita dengar, ya, berdiri. Apa yang terjadi di dalam ayat 23 sampai ayat 27 dalam bacaan kita 1 Samuel 17 dikatakan, saudaraku, bahwa prajurit-prajurit Israel itu, ya, merasa ketak dan mau lari. Haleluya. Lari hanya ketika Goliat berdiri. Belum lagi dia mengayunkan tombaknya, belum lagi dia mengayunkan mengejar musuhnya. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Hanya sedang memikirkan, ya, kalah sebelum berperang. Yang memikirkan, tidak mungkin aku menghadapi masalah ini. Tidak mungkin aku bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Sungguh sangat rumit, sungguh sangat menantang, sungguh tidak bisa lagi saya hadapi. Kita mau lari saja, ya. Tetapi saudaraku yang kasih, tantangan tidak perlu dielakkan. Masalah juga, saudaraku yang kasih, ya, tidak perlu juga dielakkan. Karena dimanapun dan kemanapun kita bersembunyi, masalah itu tetap ada. Manusia dikejar-kejar oleh berbagai masalah.
Ada saja tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang kasih? Hadapi dengan iman. Inilah yang dimiliki oleh Daud. Yang lain mundur, tetapi dia maju. Haleluya. Maju walaupun hanya satu langkah, saudara. Walaupun secara pelan, yang penting maju. Ya. Kita lihat juga cerita Ishak ketika mengalami sesuatu kekeringan. Ya. Orang-orang memboyong keluarganya pergi ke Mesir, pergi ke Moab, entah pergi kemana saja, saudaraku. Wajar sebagai manusia ketika mengalami sesuatu tantangan, ya, lari. Tanah tandus, tidak bisa ditanami, tidak mungkin menghasilkan. Dalam pikirannya, aku akan pergi untuk mencari nafkah. Saudaraku yang kasih, Ishak tidak. Karena apa? Dia dengarkan firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 26 dikatakan, saudara, ya, bahwa Ishak tetap tinggal di tanah itu dan menabur. Haleluya. Ayat berapa, saudaraku, sering kita dengar? Kejadian ya 26 ayat 12 kalau nggak salah. Tolong dibaca. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Iya. Ishak, ya. Orang lain mundur, orang lain melarikan diri, tetapi Ishak tidak, tetap bertahan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan ada bersama kita, nggak usah takut, saudara. Ya, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Amin. Ada tantangan, dan tantangan itu, saudaraku yang kasih, tidak mungkin berhenti. Ada saja tantangan kehidupan. Mungkin berbeda-beda tantangan kita masing-masing, saudara. Ya, yang kita hadapi masing-masing. Ada saja. Tetapi jangan itu, saudaraku, membuat kita mundur, ya, dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan kita berpikir, mungkin Tuhan tidak ada di sini. Mungkin Tuhan tidak mau mendengarkan doa. Mungkin Tuhan tidak mau, ya, menjawab pergumulanku. Tidak, saudara. Tetap saja lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Haleluya. Lakukan apa yang bisa lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Itu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Itu bisa kita lakukan, ya. Di saat kita mungkin sedang dalam keadaan, ya, menghadapi berbagai kesulitan, berdoalah. Sama seperti Ishak, saudaraku, persekutuannya kepada Tuhan, dia tetap jaga. Haleluya. Ya, dia tetap jaga. Jangan pergi ke Moab, jangan pergi ke Mesir. Artinya, saudaraku, jangan pergi ke dunia, turun ke dunia. Jangan tinggalkan Yerusalem sama seperti orang yang pergi, ya, ke Jericho, lalu di tengah jalan jadi Samon. Haleluya. Sehingga dia, saudaraku, menjadi koma di dalam perjalanannya karena dia tinggalkan Yerusalem. Apa itu, saudaraku, Yerusalem? Inilah menggambarkan tempat persekutuan kepada Tuhan. Haleluya. Tempatnya beribadah kepada Tuhan. Aku pergi ke Jericho saja. Tadinya dia di atas. Yerusalem itu letaknya di atas, ya. Sedangkan, saudaraku, Jericho itu agak turun ke bawah. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang tadinya ada dalam persekutuan kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan karena berbagai tantangan yang dihadapi, ya, Goliat yang dihadapi, maka dia berpikiran untuk turun kembali ke dunia semula, kembali mabuk-mabukan, kembali minum minuman keras, kembali lagi merokok yang sudah berhenti merokok, kembali lagi, saudara, yang melakukan sesuatu pergaulan yang dilarang, yang menentang kebenaran Tuhan, ya, yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Haleluya. Nah, akhirnya, saudara, ketika dalam perjalanan digerogoti iblis,
untung lewat orang Samaria yang baik hati dan mengangkatnya dan merawatnya. Haleluya. Nah, jadi jangan mundur daripada Tuhan walaupun sedang dalam menghadapi kesulitan yang menggoliat. Amin. Ini karakter Daud. Dia tetap punya pendirian bertahan. Haleluya. Tetap bertahan dan tetap tekun di dalam Tuhan. Ya. Ini karakter yang dimiliki Daud. Dia tidak mudah diombang-ambingkan. Dia tidak seperti daun yang ada di atas gunung, di atas bukit. Tahu saudara bagaimana daun? Ya, dedaunan yang ada di atas bukit. Kalau datang angin dari bawah, saudaraku, dari hilir mau ke hulu, maka daun itu juga ikut. Begitu juga kalau datang angin dari hulu ke hilir, maka ikut juga ke sana. Ada orang yang punya pendirian seperti itu, ya. Nah, sama seperti Judas Iskariot, ya. Hanya karena iming-iming, ya, 30 perak saudara, maka berani menjual Yesus, menjual Tuhannya. Ya. Banyak seperti itu saudara, yang kasih orang-orang Kristen tidak lagi berharga, ya. Tidak lagi berharga Tuhan baginya, karena ada iming-iming dunia, ya, tawaran dunia kepadanya. Haleluya. Ini karakter yang kedua yang kita lihat dalam diri Daud, yaitu mempunyai sesuatu pendirian, tetap teguh, kokoh, tidak mudah diombang-ambing. Orang lain mundur, tetapi dia tetap bertahan. Yang ketiga, saudara yang kasih, Daud tidak berhenti melangkah. Ya, ketika ia diremehkan. Siapa yang meremehkan Daud? Keluarganya, abang-abangnya. Ya, dia diremehkan. Termasuk Raja Saul. Kamu tidak mungkin bisa maju anak muda. Goliat itu kan sudah pandai perang. Ya. Orang lain melihat dia adalah sebagai orang yang muda, tetapi secara iman dia adalah dewasa, kuat, pengharapannya teguh kepada Tuhan. Haleluya. Abang-abangnya, saudara-saudaranya meremehkannya. Wah, kami tahu sifat pemberanimu. Karakternya. Haleluya, sifat pemberani. Daud diremehkan oleh keluarganya. Kejahatan hatimu, Daud diremehkan. Padahal tadi dia tidak jahat, hatinya tidak jahat. Apa jahat Daud ketika dia mengantar makanan kepada kakak-kakaknya? Kan tidak, saudaraku. Tetapi dia diremehkan. Nah, hanya bertanya, siapakah orang yang berdiri itu? Kok begitu ketakutan sih kalian semua? Kan begitu kira-kira, saudara. Kok begitu gentar ketika orang itu berdiri? Daud kan hanya bertanya. Haleluya. Nah, Daud ingin maju. Daud ya, melakukan kebaikan, malah diremehkan. Inilah yang sering bertolak belakang dalam tipe-tipe ya kehidupan ini, saudaraku. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita. Seharusnya kan didukung kalau dia mau maju, kalau dia mau mengalahkan ya tabiat lamanya, kalau dia sudah mulai berhenti merokok, kalau dia sudah mulai rajin beribadah, seharusnya kan didukung. Haleluya. Tidak dibiarkan. Ya. Nah, inilah sesuatu pertentangan karakter, pertentangan sifat. Tetapi Daud, saudara yang kasih, tidak ambil peduli. Haleluya. Nah, tidak ambil pusing. Mau diremehkan, maju terus. Ya. Mau ditentang, maju terus. Haleluya, saudara yang kasih. Ada 3 karakter yang kita lihat dalam diri Daud ini. Nah, apalagi saudaraku karakter yang dimiliki Daud? Karakternya adalah keteguhan di dalam Tuhan. Apa pendirian, saudaraku? Dia mempunyai suatu kesaksian hidup.
Itulah pengharapannya. Aku setelah, dia katakan kepada Saul di dalam ayat 34 sampai 37 dia ceritakan, saudaraku, aku pernah mengalahkan singa dan beruang yang ingin memangsa domba. Dan domba-domba yang sedang di mulut singa itu juga kulepaskan. Dan kuhajar singanya dan kumatikan, kubunuh. Ya. Dia, saudaraku yang kasih, memiliki sesuatu kesaksian hidup bersama Tuhan. Karena Tuhan telah menolongku. Tuhan bersamaku. Amin. Jadi, saudaraku yang kasih, orang-orang Kristen itu seharusnya mempunyai suatu kesaksian hidup. Ketika ditentang, ketika diremehkan, ya, ketika tidak dianggap tidak bisa berbuat apa-apa, bisa dia berkata, Tuhan telah menyertai hidupku. Ya, dari aku kecil sampai saat ini, Tuhan yang telah memberikan aku pemeliharaan. Tuhan memberikan aku yang bisa memiliki kesehatan. Nah, banyak orang-orang Kristen yang tidak punya kesaksian tentang Tuhan. Inilah maka selalu kalah, saudara yang kasih, dikalahkan oleh dunia. Tidak teguh di dalam Tuhan, tidak kokoh dalam Tuhan. Jadi, apa tadi kata MC kita, ya, anak MC Joyce katakan, ya, selalu ucapkan kata-kata yang baik, apalagi tentang Tuhan. Haleluya. Sambil bekerja kita, sambil berkumpul kita dengan keluarga-keluarga kita. Ketika kita, saudaraku yang kasih, sedang dalam pertemanan dengan orang lain, selalu ucapkanlah tentang kata-kata kebaikan Tuhan yang kita telah rasakan dalam hidup kita. Yang perlu kita utarakan kepada teman adalah kepada keluarga kita, bahwa Tuhan itu baik bagiku, Tuhan itu menolongku, Tuhan itu telah menyembuhkan penyakitku. Haleluya. Ceritakan segala yang baik tentang Tuhan. Ya. Nah, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang mendengar pun dibangunkan iman percayanya. Ada dorongan, ada pergerakan untuk maju. Hatinya kembali menyala bagi Tuhan. Haleluya. Rohaninya yang hampir padam kembali menyala. Jadi kadang-kadang orang-orang Kristen ini, ya, ucapannya adalah ucapan-ucapan yang melemahkan. Apalagi dalam hal mengikut Tuhan, apalagi gereja-gereja yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, maka dia mati-matian untuk melemahkan orang itu. Berusaha terus melemahkan orang itu. Bukan mendorong. Seharusnya kalau orang-orang, kalau keluarga kita, ya, mau maju, mau berhenti dari dosa, seharusnya didorong. Bukan dilemahkan. Terus diceritakan kebesaran Tuhan kepadanya. Terus diberikan sesuatu dorongan kepadanya. Nah, bukan dilemahkan. Kalau kau udah ke gereja, coba berdoa. Mintalah kepada Tuhan itu uang. Mintalah kepada Tuhan itu beras. Mintalah kepada Tuhan itu, ya, harta. Nah, inilah saudaraku yang kasih. Hanya untuk melemahkan. Nah, tapi Daud tidak seperti itu. Aku tahu Tuhanku hidup. Ya. Tuhan ada di barisan orang Israel supaya tahu musuh-musuh orang Israel ini, ya, bahwa ada Tuhan, Allah yang hidup, yang memberi pertolongan. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, milikilah kesaksian yang menang. Ketika kita berkata-kata, ketika kita bercerita, ketika kita, ya, berada di antara keluarga kita, apalagi keluarga kita adalah keluarga yang kerohaniannya sangat minim, ya, sangat kecil. Dia tidak mengenal tentang Yesus, dia tidak mengenal tentang Tuhan, dia tidak mengenal tentang firman Allah. Nah, disitulah kita berikan dorongan kepadanya, ya, kita ceritakan kepadanya kebaikan Tuhan itu. Nah, jadi banyak orang Kristen yang tidak punya kesaksian kemenangan. Itu maka dia tidak bisa menceritakan tentang kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Ya.
Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang sakit, apa yang dia ceritakan adalah tentang kehebatan dukun, ya, kehebatan guru si bahaso, mau bagai? Ya, gitulah saudara yang kasih yang kita dengar. Kehebatan-kehebatan dunia. Nah, seharusnya saudaraku kita ya ceritakan kepada, berdoalah. Kadang-kadang malu mengatakan itu kepada keluarga-keluarga kita yang lemah. Keluarga-keluarga yang jatuh ke dalam dosa. Malu mengatakan kepadanya, oh bangkitlah di dalam Tuhan. Jangan malu saudaraku. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong saudara. Nah, kita bisa ceritakan seperti itu. Jangan malu menceritakan tentang Tuhan. Itu maka harus kita miliki kesaksian. Aku, kata Daud, sudah mengalahkan singa, beruang-beruang karena Tuhan. Musuh kita ini harus tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhan yang bisa memberi kemenangan. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Gak usah kalian takut, gak usah gentar kepada orang ini. Siapa yang bilang begitu? Daud. Kepada siapa dia bilang? Kepada Saul. Karena hambamu ini punya kesaksian kemenangan. Sudah mengalami kemenangan oleh karena Tuhan. Itu. Jadi bercerita tentang Tuhan. Bercerita tentang kehebatan Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi memang kalau tantangan-tantangan itu saudaraku yang kasih, sudah jelas ya ada saja tantangan dalam kehidupan kita. Nah itu saudaraku karakter Daud yang sangat positif di dalam dirinya. Ada 4. Yang kelima saudara, sebagai yang terakhir yang saya lihat di sini adalah ya, Daud melakukan seperti yang ia bisa dan tidak ikut-ikutan melakukan seperti yang lain. Apa yang Daud bisa, itu yang dia lakukan. Saul yang mengatakan kepada ini pakai baju perang. Ya, memang awalnya Daud mencobanya. Dipakaikannya kepadanya sesuatu ketopong. Ayat 38 dan 39. Tolong dibaca. 1 Samuel 17 ayat 38-39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia meninggalkannya. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini saudaraku? Daud melakukan seperti ya apa yang dia bisa lakukan. Jadi kita tidak harus bergantung seperti orang lain. Kita tidak perlu ikut-ikutan seperti orang lain. Untuk mau berhasil, untuk mau maju meraih kemenangan, tidak harus seperti dunia saudara kasih. Seperti yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, demikianlah seharusnya kita. Talenta apa yang ada di dalam diri kita, marilah kita kembangkan. Haleluya. Marilah kita gunakan. Ya. Walaupun hanya batu ketapel yang dimiliki Daud bisa mengalahkan Goliat. Tidak harus pakai tombak, tidak harus pakai baju perang, ya, bahkan ketopong tembaga. Tidak harus. Tetapi saudaraku yang kasih, dia melakukan seperti apa yang ada dalam dirinya, yang ada padanya. Sekalipun itu kecil saudaraku, tidak pernah terpikirkan oleh manusia, tetapi bisa berkuasa oleh karena Tuhan. Haleluya. Bisa berkuasa oleh karena Tuhan. Ya. $300 tentara bisa mengalahkan puluhan ribu tentara, ya, oleh karena Tuhan. Gideon, Tuhan suruh untuk menghadapi tentara yang mengepung mereka, puluhan ribu, bahkan sebanyak pasir di tepi laut sudah yang mengepung mereka. Lalu Tuhan berkata kepadanya, Gideon, bawalah rakyat ini, nggak usah semua.
Nggak usah semua menghadapi yang puluhan ribu itu. Seadanya semua pun sia-sia. Tidak bisa mengalahkan mereka. Ya. Tetapi apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan bilang kepadanya, bawa ke tepi sungai, suruh mereka minum. Siapa nanti yang meminum pakai tangan, itulah yang bersama-sama engkau. Siapa nanti yang minum dengan menjulurkan lidahnya, itu suruh saja pulang ke kemah, ya, ke tempat peristirahatan. Lalu dibawa si Gideon, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ya, ketika dia lihat dan dia kira orang-orang yang mengambil air pakai tangan untuk meminumnya, maka hanya 300 orang. Mungkinkah mengalahkan musuh-musuh yang begitu banyak mengepung mereka? Tidak mungkin. Secara manusia. Kan mungkin saja Gideon berkata, nggak mungkinlah Tuhan. Puluhan ribu musuh, mungkinkah kita bisa mengalahkannya? Tidak mungkin. Tetapi Tuhan bilang itu bawa bersamamu. Dan Gideon membawa bersamanya. Ternyata saudaraku yang kasih, itulah yang memberikan sesuatu kemenangan. Jadi bukan karena banyaknya. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya. Dengan apa yang orang lain. Kadang-kadang saudaraku ada pendeta-pendeta ya, yang ikut-ikutan saudaraku seperti orang lain. Ada gereja-gereja yang ikut-ikutan seperti orang lain. Bikin ini, bikin itu, program ini, program itu. Supaya ya, hebat. Tidak saudaraku yang kasih. Seperti kita, demikianlah kita. Haleluya. Bagaimana kita, seperti itulah kita. Walaupun kita sedikit saudara, kalau Tuhan berkati, bisa kita menjadi banyak. Amin. 2 roti, 2 ikan, 5 roti bisa menjadi makanan. Wah, orang banyak. 5.000 laki-laki tidak terhitung perempuan. Kan luar biasa saudaraku. Kalau Tuhan memberkati hanya dengan ucapan syukur. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, di Daud mempunyai sesuatu karakter. Yang kelima adalah tidak ikut-ikutan. Ya. Tidak menjadikan dirinya seperti orang lain. Ya. Bagaimana dirinya, bagaimana dia bisa, bagaimana dia mampu, itulah dia lakukan. Dia cukup berpegang kepada karunia, talenta yang ada padanya, seperti yang Tuhan telah berikan padanya. Haleluya. Ya. Jadi luar biasa. Daud meraih keberhasilan mengalahkan yang Goliat yang merupakan musuh yang dia kalahkan saudaraku. Apa yang merupakan Goliat dalam kehidupan kita? Ya, mungkin Goliat yang memegang tombak yang secara berperang secara fisik dengan kita tidak ada saudaraku yang kasih. Itu dulu. Tetapi ada yang merupakan Goliat ya, yang mau menghadang kita secara saudaraku kehidupan ya, dalam kehidupan kita. Apa itu saudara? Masalah, problem, tantangan, sakit penyakit, ya krisis, ya ekonomi misalnya saudaraku yang kasih. Itu yang sedang menggoliat. Kalahkanlah dengan karakter-karakter positif yang ada dalam diri kita, yaitu tetap taat kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan mudah goyah walaupun diremehkan saudara. Jangan mudah berubah pikiran, berubah arah ya, ketika yang lain saudaraku yang kasih ya goncang, ya, goyah. Silang-lang. Tadi kena Tuhan roe. Udah tinggalkan aja Tuhan itu. Tidak goyah. Haleluya. Nggak usah kita ikut-ikutan dengan prinsip-prinsip dunia. Ya, milikilah prinsip Tuhan. Prinsip yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan siang ini bagi kita semua. Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya.